وأصحاب الحقوق الواجب علينا وجميع العلماء العاملين أن الله تعالى يبارك لنا ولكم في جميع الطاعات والعلوم الصالحة على هذه النية وما وسلفنا الصالح سيد الحبيب ومن في خير وإلى حضرة النبي محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الحمد لله الذي هيأ للإنسان من أنواع الطاعات والعبادات سلما لحصول السعادة الأبدية. اللهم يا كريم يا رحمن أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد أصل كل فضل وجود وهداية ورحمة وعناية ومعونة وهداية، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أولي الفضل والكرامة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang berbahagia, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh jajaran takmir Masjid Musalla, wabil khusus masjid kita bersama Baitul Islah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah, diberi oleh Allah Ta'ala umur yang panjang serta barakah, dan dijadikan kita insyaallah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai apa-apa berupa perintah dan taat yang datang darinya, dan mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang serta meninggal insyaallah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dikutip dalam suatu hadis yang masyhur, hadis yang terkait tentang pentingnya niat, memperbanyak niat, mengatur niat, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapati apa yang diniati. Ma nawa, apa yang diniati, apa yang dikerentek, apa yang dihadirkan, berapa bilangannya bebas, 10, 20, 30 sampai tidak ada batasnya. Niat apa saja boleh, silahkan, tidak juga dibatasi. Dan di antara niat yang paling afdal, yang paling utama dari sekian niat, yaitu niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita dan yang ada di dalam keluarga kita. Niat apa? Menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia keluar dari perut seorang ibu tanpa dibekali apa-apa, tanpa memiliki apa-apa, tanpa mengetahui apa-apa. Huwallazi akhrajakum
monggo ya Rafiq. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Monggo ya Rafiq, betul. Monggo Ustaz. Tambah monggo, masyaallah. Abah Hasan monggo. Abah Hasan monggo. Atikum la ta'lamuna syai'an. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian, melahirkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi tidak tahu, dalam kondisi tidak punya ilmu. Maka di antara niat dari setiap niat saat kita menghadiri majelis taklim adalah berusaha untuk mencari ilmu, terus mencari ilmu agar ilmu tersebut bisa menghilangkan sifat-sifat kebodohan yang ada di dalam diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqomahkan kita, amin. Karena dalam suatu riwayat Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang dialami oleh seseorang ketika orang itu meninggal dunia, meninggalkan keluarga, anak istri dalam kondisi bodoh tentang agama. Kalau ulangi malih, ma yalqallaha ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahli. Tidak ada dosa dari sekian dosa yang agung, yang gede, melebihi daripada dosa yang dialami oleh seseorang ketika meninggal dunia lalu meninggalkan anak istrinya dalam kondisi bodoh tentang urusan agama. Maka tugas kita setiap hadir majelis taklim dimanapun berada, apa yang kita kaji kita ambil ringkasan 1, 2, 3, lalu kemudian kita sampaikan khususnya kepada istri dan anak-anak kita, diniati insyaallah untuk menyebarkan dan mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah kepada umatku khususnya keluarga kita walaupun itu hanya 1 ayat. Apa bisa kita basmalah, sampaikanlah basmalah. Apa bisa kita Fatihah, sampaikanlah tentang Fatihah. Apa bisa kita tentang wudu, sampaikan tentang wudu. Apa bisa kita tentang solat, sampaikan tentang solat. Walau ayah. Guru kula nek mentafsiri walaupun cuma bismillahirrahmanirrahim, Anda tahu, ajarkan istri dan anak-anak Anda supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berilmu, ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku di antara niat dari niat yang paling penting untuk kita niatkan dalam setiap kita menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang berilmu dan ilmu yang kita kaji mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Hikam. Monggo tunjuk. Nah, hikmah yang ke-148. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idza waqa'a minka dhanbun fala yakunu sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbik faqad yakunu dzalika akhir dhanbin qaddira 'alaika.
Idza waqa'a minka dzambun, jika seseorang itu terjerumus dalam suatu dosa. Jika seseorang itu terjerumus dalam suatu dosa, ngelampai maksiat, terjerat oleh noda kemaksiatan. Niku makna idza waqa'a minka dzambun, maka janganlah putus asa. Maka jangan putus, fala yakunu dzalika sababan liyaksik, maka jangan putus asa. Monggo Mbak Fauzi. Fala yakunu dzalika sababan liyaksik, maka yang demikian itu jangan sampai membuat seseorang itu putus asa untuk meraih terus menerus keistiqomahan dalam suatu taat dan amal ibadah. Karena mungkin itu adalah akhir dosa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala yang menjerat di dalam diri kita, yang menjerat di dalam diri kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut lagi, kita ulangi. Jikalau ada seseorang itu terjerat dalam suatu dosa, padahal orang itu sudah istiqomah, sudah jejak ajek ngelampai taat dan ibadah, sudah istiqomah, ternyata di tengah-tengah istiqomah terjerat oleh dosa kemaksiatan. Apakah putus asa, berhenti dari istiqomah, seakan-akan tidak ada hasil istiqomahnya, seakan-akan tidak ada buah daripada istiqamahnya? Kata beliau Imam Hikam, jangan putus asa, terus istiqamah, walaupun di tengah-tengah istiqamah terjerat suatu dosa. Siapa tahu kemungkinan itu akhir dosa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hayati, apakah ada manusia seperti kita yang tidak berdosa? Coba angkat tangan sing wani. Tidak ada. Tidak ada. Gak ono sing wani. Ustaz, saya enggak punya dosa. Yuk wani, angkat tangan. Nabi Adam sendiri merasa dirinya salah, sampai doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Niki kalau kita hayati, kita membuat adem diri kita. Oh nggih. Nggih. Sinten malih Nabi Nuh juga merasa dirinya berdosa. Sinten malih Nabi Ibrahim juga merasa dirinya berdosa. Nabi Musa sami, Nabi Isa sami. Cuma satu Nabi tok niki yang sempurna di atas kesempurnaan, inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun diriwayatkan tiap hari enggak lepas 100 istighfar. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak punya dosa. Rasulullah enggak punya dosa, enggak punya kesalahan, sempurna, mulia, utama, dan tidak ada kesalahan dan tidak memiliki dosa. Itu pun dalam riwayat Sayyidina Anas, tiap hari enggak lepas beliau istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 100 kali. Sisi riwayat 70 kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih. Jadi setiap insan manusia terjerumus dalam suatu dosa itu memang sudah semestinya
khuliqal insanu dha'ifa. Ya, kalau malaikat diciptakan oleh Allah Ta'ala tidak dirangkai oleh nafsu dan syahwat. Yang ada dari malaikat taat dan ibadat. La ya'sunallah, tidak pernah malaikat itu membangkang atau bermaksiat kepada Allah. Nggih. Sebab apa? Di dalam diri malaikat tidak ada yang namanya syahwat dan kesenangan hawa nafsu. Yang diciptakan untuk memikul arsy, memikul sampai hari kiamat, tidak ada capeknya, tidak ada letihnya. Yang ditugasi untuk mengatur hujan, juga tiap ada hujan mereka yang mengatur tanpa ada capek dan letihnya. Begitu pula seterusnya. Sedangkan manusia diciptakan dirangkai di dalamnya ada akal, ada syahwat, ada nafsu. Tugas kita bagaimana? Memerangi hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu dengan akal dan pikiran yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan pertama yang bisa kita ambil, in waqa'a minka dzambun, berarti mungkin seseorang yang ingin menggapai makom ihsan, ridhonya Allah Ta'ala, itu pasti ada di tengah-tengah perjalanan ada terpeleset namanya dosa. Entah itu pandangan mata, entah itu berupa pendengaran, entah itu berupa ucapan, entah itu berupa gerak kita, langkah kita, entah itu berupa perilaku, wabil khusus entah itu tentang maksiat hati. Yang jelas kalau terjadi suatu kemaksiatan, wasiat dan nasihat Imam Hikam, jangan putus asa. Fala yakun dzalika ya'san, jangan sampai kita putus asa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat suci Al-Quran Allah Ta'ala niku mendefinisikan hambanya. Kita termasuk hambanya Allah Ta'ala. Leres, hambanya Allah Ta'ala. Siapakah itu hambanya Allah Ta'ala? Kauloni pangeran, makhluknya Allah Ta'ala seperti manusia, itu definisinya apa? Siapakah mereka? Allah Ta'ala firmankan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku. Mulia nggih Pak? He kaulo, he hamba-hambaku, aku hambaku yang suka melakukan kemaksiatan. Napa? Napa? Disifati, sing nyifati pangeran. Apa kita nggak terima? Ya ibadi, sinten hamba panjenengan, alladzina asrafu ala anfusihim, sifat yang melekat nggak bisa pisah, yang suka untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Israf bahasanya, berlebih-lebihan ketika maksiat. Boten satu, boten dua, boten tiga, wis israf nemen lah bahasanya. Niku sifatnya kawula, sifatnya menungso. Siapa yang mensifati? Allah. Berarti Allah Ta'ala menciptakan manusia, di dalam zatnya itu manusia ada sisi kekurangan, ada sisi kekurangan. Dan tujuannya Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ghaffar. Kula tanglet, damel napa niku Pak? Al-Ghaffar napa maknane Pak? Penggaweane ngapura. Maksudnya yo njagani kawula-kula sing dosa niku Pak. Apa malih? Al-Ghafur. Ghaffar niku sudah cukup.
Kalau bahasa nahwu namanya sifat mubalaghah. Boten sekali mengampuni, beberapa kali mengampuni. Dosa diampuni, sisuke dosa maneh diampuni maneh, sisuke dosa maneh diampuni maneh. Hah? Ghafur bukan ghafur sama, cuma beda lafaz. Sama di dalam ilmu nahwu namanya sifat mubalaghah, suka mengampuni. Sampai-sampai dalam suatu riwayat itu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya hambaku kabeh podo taat, tak ganti, tak ciptakan hamba sing seneng maksiat supaya aku mengampuni mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau seandainya hambaku kabeh podo taat, masya Allah, gak ono sing maksiat blas, tak ganti, tak geser, aku ciptakan makhluk baru yang suka maksiat, kemudian aku mengampuni dia. Hah? Mengerti siapa Allah Ta'ala? Ghaffar, Ghafur, terus Rahman, Rahim. Sampai pernah dalam cerita Agis sebagian rutinan ada orang sudah masuk ke dalam neraka, wis mlebu blusek. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, noleh ke belum masuk pada dasarnya neraka, paling bongkote, noleh lagi yang ketiga. Kata Allah, malaikat cukup nih, angkatlah, angkat. Diangkat mali Pak, diangkat sudah di dalam neraka loh nih. Di tengah-tengah perjalanan untuk masuk neraka loh nih, 3 kali menoleh. Diangkat oleh Allah Ta'ala, lalu ditanya, fulan, saya tanya, kenapa kamu noleh? Kenapa kamu noleh? Aneh ya Pak, aneh kok masih punya kesempatan? Kenapa kamu noleh 3 kali? Dijawab kali kawulane, Gusti, saya noleh pertama, saya ingat firman panjenengan, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Kula niki nggadahi Tuhan sing maha mengampuni. Siapa tahu berkat saya ingat rahmat panjenengan, jenengan angkat kula masuk ke tenggene swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Tuhanmu Muhammad ghafur. Atas ghafur gak tanggung-tanggung kalau memberikan ampunan. Wa rabbukal ghafur dzur rahmah, sudah maha mengampuni, dzur rahmah, pemilik kasih sayang. Niku yang pertama. Kata Allah, yang kedua, kenapa kamu menoleh yang kedua? Kedua kali. Nggih, kula nggih ingat tenggene Al-Qur'an Gusti. Dawuh panjenengan, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah." Gak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Siapa tahu? Sebab kalau ingat ayat ini, jenengan mengampuni. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Gak ada yang bisa mengampuni dosa. Maka sebanyak apapun dosa manusia, segede apapun, datangi Allah. Insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sampai-sampai dalam suatu riwayat, Allah Ta'ala itu goleki, endi to kawulaku sing nakal, endi to, ngoten. Digoleki, ning ndi kawulaku sing nakal. Lari dia, dicari, ojo mlayu rene. Lari lagi, sini, mau kemana? Goleki siapa? Nyari dipadosi terus sampai dapat. Untuk apa, Pak? Kenapa dicari, Pak? Bukan yang dicari itu yang ahli taat, bahkan ahli maksiat pun juga dicari oleh Allah. Makanya ada kaidah, kalau Anda takut macan, maka Anda lari dari macan. Tapi kalau Anda takut dengan Allah, dekati Allah. Okay. Man khafa syai'an haraba minhu. Orang takut ular, orang takut macan, orang takut kalajengking, yuk hindari, jangan dekat. Kalau kamu dekati, maka kamu akan kena
napa? Kena celaka. Wa man khafallah haraba ilaihi, bukan haraba minhu, haraba ilaihi. Kalau orang takut dengan Allah, takut nerakanya Allah, takut su'ul khatimah, takut ini dan itu, maka datangilah Allah. Bukan kok menghindar dari Allah, tapi datangilah Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang pertama menoleh karena ingat wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Yang kedua menoleh ingat wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Kata Allah. Yang ketiga, kalau ingat dawuh panjenengan la taqnatu min rahmatillah. Ojo putus asa terhadap rahmat ya Allah. Saya enggak putus asa walaupun saya sudah ada di tengah-tengah neraka. Kata Allah, mlebokno swarga. Napa? Masukkan ke dalam surga. Ini Allah, Tuhan kita, Pangeran kita yang Maha Ghafar, Maha Ghafur. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dulu siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab dulu siapa? Sebelum Islam siapa dia? Semuanya dimiliki. Pembunuh, semuanya ada. Setelah masuk Islam jadi siapa? Khalifah kedua. Salah satu di antara sahabat, 10 sahabat dan semua sahabat sudah dijamin oleh Rasulullah bakal masuk surga. Jadi mungkin seseorang itu bisa berubah dan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tadi sudah saya sampaikan, siapa hambanya Allah? Ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran anjurannya? Hei manusia yang memiliki dosa, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Pokoknya jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengampuni segala sesuatu dosa, kecuali dosa namanya syirik, kecuali dosa yang namanya kufur. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Niki kesimpulan pertama yang bisa kita ambil dari hikmah yang barusan kita baca. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan bahwa dengan istiqamah itu tidak terhapus walaupun di tengah-tengahnya orang melakukan maksiat. Ajek ngelampai taat, tiba-tiba di tengah keistiqomahan itu ternyata terjerumus suatu kemaksiatan, maka tidak terhapus, masih tetap dikategorikan yang namanya istiqomah. Sebab di antara hal terpenting yang harus kita kondisikan itu kadang-kadang ada orang itu bersandar kepada amal ibadahnya, Ketika seseorang itu sudah merasakan kenikmatan taat dan ibadah, terus menerus istiqomah taat dan ibadah, terus menerus istiqomah dan ibadah, seakan-akan timbul ketoyaku gak maksiat, berarti kan mengandalkan dan mendewa-dewakan amal. Wis aku paling top, ketoke gak maksiat, gak mungkin maksiat. Loh, koyo ngerti wae, kayak tahu saja. Apa kekurangan Nabi Ibrahim? Apa kekurangan Nabi Musa? Apa kekurangan Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Masih juga dalam pribadi mereka terjerumus yang namanya suatu kesalahan. Nah,
Nah, ketika orang itu punya perasaan gak mungkin maksiat aku karena taatku, karena istiqomahku, ternyata ketika diuji ada suatu kemaksiatan, lalu kemudian timbul dalam dirinya merasa kecewa. Merasa apa? Kecewa. Dan ini hal yang paling bahaya. Sebagaimana seseorang ketika taat, siapa yang memberikan hidayah? Siapa, Pak? Allah. Sadar diri kalau seseorang terjerumus kepada maksiatan, hakikatnya siapa yang mentakdirkan? Allah. Berarti dalam dua keadaan kalau kita sadar, semuanya di belakangnya pasti ada yang namanya hikmah. Cuma harus kita garis bawahi. Khawatir orang itu salah faham. Oh, nek ngono ya maksiat terus aku. Nggih. Kalau gitu saya tak melakukan maksiat terus. Lho, mboten ngoten maksudnya. Seseorang itu dianjurkan untuk berikhtiar. Nggih, mana yang baik, mana yang buruk. Dan ikhtiar itu walaupun sebaik apapun ikhtiar, kalau dinisbatkan kepada seorang hamba masih lemah. Betul, Pak? Sudah tahu, saya sudah ngaji. Ini kalau dudukake pintu maghfirah Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala meningkatkan hamba itu bukan melalui taat, bahkan melalui taubat, menyesal, mengeluh, menangis atas dosa. Itu pun juga tidak kalah jauhnya dari apa? Dari hasil taat. Kita sudah berikhtiar, Masya Allah, sudah menghindari maksiat, sudah pokoknya ikhtiar kita yang baik. Loh, nggak taunya namanya manusia terjerumus dalam suatu kemaksiatan. Dengan adanya maksiat kita, lalu kita dalam diri kita, loh, berarti kalau hasilnya awak dhewe taat. Loh, jangan dikait-kaitkan. Karena bisa juga Allah telah akan mengangkat derajatnya seorang hamba melalui taubat dan beristighfar atas suatu kesalahan yang telah dilakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari ini keterangan guru kita Al-Habib Umar pernah bercerita kejadian unik. Ada orang bertobat atas kemaksiatannya. Jadi maksiatnya kathah, dosane kathah. Lalu kemudian dia tobat. Mertos tobat itu yang nasuh, tidak akan mengulangi lagi dari perbuatannya. Syaratnya ada 3. Taubatun nasuh, sebelum saya lanjutkan, syaratnya ada 3. 1, an-nadam, harus memiliki yang namanya penyesalan alias getun. An-nadmu, menyesal, getun apa? Menyesal dan getun, nadam. Yang kedua, al-iqla, artinya jebol, medot, menghapus. Iqla istilahnya berhenti secara totalitas. Yang ketiga, alla yaud, tidak punya keinginan untuk kembali kepada itu maksiat, namanya taubatan nasuh. Semisal ada orang karena sifat lemahnya dulu pemabuk, kemudian dapat hidayah dari Allah Ta'ala, barokai seandainya nasihat, kemudian Allah telah memberikan rahmat, akhirnya taubatan nasuh, berarti Anda menyesal sudah. Kemudian kedua, Anda jangan mengulangi itu kemaksiatan. Yang ketiga, cabut dari akar-akar tubuh Anda, diri Anda, bahwa Anda cinta dengan yang namanya apa? Minuman keras. Kalau masih ada niatan pengen balik, kita regane larang kok wis murah. Loh, jenenge belum taubatan nasuh. Atau mungkin karena nggak ada kesempatan, takut orang, takut ini, sehingga berhenti sejenak. Nanti kalau nggak ada orang dia melakukan, namanya bukan taubatun nasuh. Nah, ini ada orang dulu, ini 3 syarat taubatan nasuh. Orang dulu bertobat kepada Allah dari kemaksiatannya, lalu kemudian dianjurkan oleh ulama, kamu kumpul dengan orang soleh. Nah, ini hal yang penting, Pak. Sohib pakai sod artinya kekancan, sahib pakai sin artinya menarik. Jadi nek jenengan itu kekancan dengan orang sahib, mesti dados tiyang sah.
Sohib, sahib. Oke. Perubahan seseorang tergantung lingkungan. Nek lingkungan ini ku sae, insyaallah tiyange dados sae. Tapi nek lingkungan ini boten sae, sak sae-saene napa tiyang biasane kecantol dados boten sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sohib, sahib. Seperti ngeten iki, masyaallah. Kedatangan dari mereka, takmir masjid, takmir musola, bergabung bersama, saling muwajahah, kemudian nanti saling mendoakan, saling salaman, saling apa mana Pak? Saling mangan bareng gitu, piringan bareng gitu, ngombe kopi bareng gitu. Loh, ini menambah nopo? Menambah ukhuwah kita Islamiyah, sehingga alhamdulillah ketemu, setiap ketemu. Di mana ada ketemu? Di masjid. Allah Akbar. Ketemu dan ketemu. Di mana ada ketemu? Di majelis taklim. Itu kan indah, Pak. Pertemuan yang indah, ketemu dengan konco di masjid, kalau enggak di musola, kalau enggak di majelis zikir, kalau enggak di majelis taklim. Loh. Boleh kita ketemu kemana-mana, tapi kan luar biasa kalau ketemunya di area taat dan ibadah. Disarankan oleh ulama kamu ya berkumpul, berteman dengan orang soleh. Pun berangkat ya, di tengah jalan itu ketemu dengan orang soleh, lalu berjalan mendekatinya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, karena orang soleh, orang yang takwa, wali min awliyaillah, kemudian Allah ta'ala mendatangkan yang namanya mendung supaya enggak kepanasan. Nggih, alias keramat. Sebelum itu orang yang taubat dari maksiat itu meminta kepada orang yang soleh, wahai orang soleh, tolong doa kepada Allah Ta'ala supaya kita ini dinauni yang namanya mendung. Kata orang soleh, kamulah dululah, kamu. Maaf, saya ini banyak maksiat, banyak dosa. Bahasa Jawa ini gak mandi mungkin tungguku. Jamin. Betul, orang soleh itu berdoa, gak lama kemudian Allah Ta'ala mengirimkan yang namanya mendung. Oh, berjalan, di atasnya ada mendung sehingga gak kepanasan. Oh, sudah saatnya untuk berpisah karena tujuannya berbeda. Kalau tanglet kira-kira mendungi milok sapa? Berpisah kanan, satunya kiri. Menurut jenengan mendungi niku ikut siapa? Ini kan ikut yang taat. Enggak, Pak, mendungi melok sing ahli maksiat. Ketika berpisah, awane niku ngikuti sing ahli maksiat. Orang soleh noleh. Loh, jarene ahli maksiat kok mendungi melok kono. Dikejar, pak, si sampai ini bohong mbek saya. Kenapa bohong? Sampai katanya ahli maksiat kok mendungi melok sampai gak melok aku jadi. Saya enggak ahli taat, enggak ahli apa. Saya ini ahli maksiat, cuma saat ini saya sudah melockdown alias taubatan nasuh. Kata guru saya, lihat itu hasil taubat. Lihat itu hasil taubat. Ini baru taubatnya, belum nanti setelahnya melakukan amal yang soleh. Menurut logika mestinya awan dan mendung itu mengikuti orang yang soleh karena taatnya, karena ibadahnya. Tapi fakta membuktikan justru rahmatnya Allah Ta'ala bisa juga lebih dekat kepada orang yang asalnya penuh dengan maksiat, kemudian ditutup kemaksiatnya dengan taubat yang nasuha. Jadi intinya bagaimana? Kejarlah Allah. Intinya apa? Dekatilah Allah. Intinya apa di sini? Carilah Allah. Intinya apa di sini? Bersimpul lutut di hadapan Allah agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit hikmah yang kita baca pada pagi hari ini insyaallah membawakan buah berupa ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir 5 menit, ketika orang itu merasa dirinya melakukan dosa, alternatifnya satu, perbanyak istighfar. Tuba liman wajada
fi sahifatihi istighfaran katsira. Bejo kemayangan, sungguh beruntung bagi orang ketika nanti di padang mahsyar menerima buku catatan amal yang didapati adalah banyaknya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, wabil khusus istighfar seusai salat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali kalau dibaca, maka dosa sebuih lautan banyaknya akan mudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi istighfar yang namanya sayyidul istighfar, lebih dan lebih. Ini pertama. Napa Pak? Memperbanyak istighfar. Yang kedua, iringilah dengan amal-amal ketaatan walaupun itu zahirnya kecil. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi setiap perbuatan maksiat dengan amal yang soleh, walaupun astaghfirullah, walaupun subhanallah, walaupun alhamdulillah, walaupun la ilaha illallah. Maka ucapan yang baik itu akan mengtip X dan menghapus daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Masa kok gampang loh, sama orang ngerti pangeran, masih ragu-ragu dengan Allah, ceenae loh. Itu Islam, nyari agama Islam nggak ada. Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituha maghfiratan. Kalau ada seorang hamba ketika mau meninggal dunia penuh dengan dosa, banyak dosa, lalu di hatinya ada la ilaha illallah, la ilaha illallah bisa menghapus semua dosa. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih ragu-ragu dengan Allah? Dosa kita berapa Pak? Kesalahan kita berapa? Segunung, akeh mana itu? Selaut, sedunia, selangit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Datangi Allah, la ataituha biha maghfiratan, pasti aku akan mengampuni dosa-dosa tersebut selama di dalam dirinya tidak ada isyrak, mempersekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun napa Pak? Istighfar, kemudian amal ingkang soleh. Yang ketiga, lihat hasilnya dong. Lihat hasil. Ada orang bisnis tiap bulan dilihat hasilnya bagaimana. Jenengan ngoten Pak. Istighfar sudah, amal soleh sudah, hasilnya kelihatan apa enggak? Dilihat dulu. Seneng ngaji, berarti ini hasil. Berarti ini buahnya. Seneng kok gampang yo ngaji, berarti ini hasilnya. Kok gampang jamaah, berarti ini hasilnya. Kok tiba-tiba senang tahajudnya, ini berarti hasilnya. Nggih. Sebelum di akhirat sudah ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, Allahumma salli ala Muhammad, lau lam taqwa ala qiyamil lail wa lam taqwa ala siyamin nahar fa'lam annaka makbul qad kallabatka khati'atu. Kalau ada orang dengan taat di depannya masih berat, ingat, yang membuat berat adalah dosa yang membelenggu diri kalian. Nggih Pak nggih. Hati-hati. Tahajud malas. Hati-hati lho Pak. Niki problem lho Pak. Jamaah malas. Nyangkruk semangat. Maca Quran males, ngaji males. Napa malih Pak? Jamaah males. Ngaji napa malih Pak? Zikir males. Nggih. Napa nyangkruk semangat, sregep, istiqomah. Hati-hati. Berarti nek ngoten Ustaz, kula kedah seneng. Ya kudu seneng. Harus bahagia. Di luar sana dapat keuntungan tiap bulan 1 M, merasa seneng, apalagi kita keuntungan
wajib senang, dan senang kita atas kemudahan taat itu bisa juga lebih gede pahalanya daripada taat. Rasa senang, gembira, bukan karena masalah piringan ya Pak. Nih piringan pasti ada. Saya siapa, jenengan siapa, tiap minggu kok bisa hadir ke sana. Kalau ada waktu monggo jenengan hadir teng Masjid GKA, teng Masjid Babus Salam, teng Musola An-Nur, teng musola. Kalau ada kesempatan monggo hadir, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal istiqamah, Allahumma inna nas'alukal karamah, Allahumma inna nas'alukal hidayah, Allahumma inna nas'alukal ma'unah, Allahumma inna nas'aluka indal maut husnal khatimah. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin bisirril Fatihah.